Yes. Oke teman-teman semuanya, malam hari ini kita membahas tentang judul bahwa justru sebenarnya yang menginginkan pasangannya, pacarnya atau suaminya untuk bekerja di Hong Kong itu adalah teman-teman yang ada di Hong Kong. Ya, hadir nyimak. Taipo hadir Mas Andro, Mbak Vian Derista, malam Mas Andro. Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Ya, Mbak Eni Sarah, Mbak Winar, Mbak Kiki Kawul, Mbak Nela, Mbak Mariam, Mbak No NKI, oh yes, Mbak Ana, Mbak Vian Derista. Ya, kita bahas adalah ternyata kita menyimpulkan ya teman-teman. Kenapa sih terjadi banyak penipuan di job cowok? Ini ada hubungannya dan ada rangkaiannya. Penipuan-penipuan tentang job cowok. Nah, dan kenapa kok ada penipuan job cowok itu ternyata ada sedikit penyebab ya, sekian persen itu juga memang teman-teman yang ada di Hong Kong ini juga menginginkan entah pasangannya, entah pacarnya, entah selingkuhannya, entah siapapun lah orang yang dekat dianggap dekat sama teman-teman untuk bisa dibawa bekerja di Hong Kong. Mbak Andi malam Kak Sitiwon hadir sambil oke. Jadi kita bahas hal itu gitu. Kenapa gitu? Karena bagaimanapun sekali lagi ya namanya cinta ya kan. Namanya lagi in the oil, namanya sayang-sayangan ya kan. Namanya dapat pasangan baru ya. Ya itu tidak bisa kita persalahkan, tapi di malam hari ini coba kita bedah, coba kita diskusikan, coba kita eh, dampak-dampaknya. Terus kita analisa, kita omongin bersama-sama, kita omongin bareng-bareng di sini apa faktor kenapa terus selalu akan ada penipuan itu job cowok dan nggak berhenti-henti gitu loh. Walaupun dan meskipun ya sekali lagi ada beberapa persoalan itu yang memang dasarnya adalah yang kepingin merantau ke Hong Kong sendiri. Mbak Muslimin Mufa, Hang Hao hadir. Terima kasih Mbak Marwiah, Kennedy Tony Mak luar biasa. Malam hari ini banyak yang ngumpul ya. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kajian hari ini atau diskusi kita, obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi ya, saya tetap selalu berharap akan saran, kritik, masukan apapun itu demi kebaikan evaluasi buat diri saya atau hal yang akan ingin dibahas, silahkan. Tapi intinya kita jangan menggibahkan orang ya. Kita membahas sebuah fakta yang terjadi, kita membahas tentang masa depan, ide, pandangan, gambaran ke depan bagaimana kita mempersiapkan atau menyikapi sebuah situasi atau kondisi di dalam diri teman-teman atau kita semua yang ada di Hong Kong. Malang hadir, Mbak Ani, Malang, lulu. Sehat selalu Mas Andro dan Mbak Yuli, sukses gendeng. Mbak Ani, Malang ngeri. Malang ya, sampai Malang penontonnya luar biasa. Internet aman ya, mudah-mudahan pakai WiFi jadi enak. Oke teman-teman semuanya, mungkin tidak relate atau mungkin ini tidak seksi pembahasan malam hari ini, tapi inilah salah satu penyumbang, inilah salah satu penyebab kenapa penipuan job cowok itu marak dan banyak sekali ada di Hong Kong. Nah, jadi beberapa teman-teman yang sudah ada di Hong Kong itu justru cara berpikirnya itu bahwa kalau ada pekerjaan buat cowok tolong dikasih ke saya ya. Statement itu. Karena tahu kita banyak job cowok yang kemungkinan mungkin ya dia akan terlambat info akhirnya tidak bisa dapat. Nah, dorongan, keinginan untuk hidup bersama dengan pasangan, dengan pacar ataupun dengan suami untuk bisa sama-sama mengais rezeki di Hong Kong itu ada dalam mimpi beberapa teman-teman yang ada di Hong Kong. Nah, akhirnya mereka berdua, baik sang laki-laki atau baik sang perempuan, mencoba mencari cara dan siasat. Akhirnya di ujung ketika tidak ketemu dan masih akhirnya nekat, akhirnya memutuskan untuk overstay, memutuskan untuk mengambil paper. Ini dia, ya teman-teman semuanya. Ini kan salah satu. Nah,
Tetapi ya kita nggak bisa menghindari Mbak Amil, Lovan, Neswari. Kita nggak bisa menghindari hubungan antara dua insan yang saling mencintai untuk bersatu. Kita tidak bisa menghindari itu. Nih, Mak. Saya aja sama istri, saya mengikuti dia mau kemana, dia pingin di mana, dia tinggal di mana, dia mau bagaimana. Saya harus menyesuaikan. Nah, mungkin perasaan pasangannya teman-teman juga sama, karena kurang nerima yang sudah kita dapat di dunia nyata. Kita dapatkan yang nyata. Jadi ya nggak salah juga ya. Jadi kita tidak membahas salah dan benar ya. Tapi kita membahas, kita mendiskusikan sesuatu. Fenomena ini, hal ini itu menyebabkan dan mendorong proses tipu menipu itu akhirnya jadi langgeng gitu. Karena salah satu itu. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah tahu di Hong Kong, waduh ada Pak Direktur, ditonton Pak Direkturnya Universitas Terbuka, luar biasa. Pak Pardamaian Daulay, wah, Pak Doktor Pardamaian Daulay. Jabatan depannya aja Pak yang tahu, yang belakangnya nggak tahu. Pak Doktor Direkturnya Universitas Terbuka. Terima kasih sudah hadir. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman itu bahwasannya ketika kalian ingin mengajak pasangan kalian itu juga seimbangkan dengan kemampuan. Mbak Niki, saya paling demen nyimak Mas Andro mindset santai tanpa menggibah orang lo ya dong. Ya, terima kasih Mbak Niki. Ya, saya kan ya cari cari potensi yang berbeda lah, Mbak. Kalau yang gibah ada di sebelah-sebelah misalnya, ya kita jangan yang gibah. Kita hal-hal yang kita pikirkan gitu. Jadi eh, ketika teman-teman sudah ada di Hong Kong, kemudian mau mengajak pasangannya, teman-teman itu harus benar-benar memahami. Jangan pasrah bongkoan. Jangan pasrah bongkoan, wis kalau ada job cowok tolong kasih saya. Jangan. Tapi berusahalah mencari tahu. Hadirnya Mas Andro pengennya bojonya kerja di Hong Kong. Biar dekat. Iya. Wah, terima kasih Mbak Yamaha. Mbak Yamaha atas sawerannya. Mari rayakan super milik di live stream. Terima kasih aku disawer. Terima kasih, terima kasih. Mendukung. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya kan, pahamkan pasangan kita, pahamkan eh, orang yang terkasih, jangan semerta-merta langsung disuruh kakak laki-laki is watching di Facebook, Mbak Milova, terima kasih. Pokoknya jangan langsung dipasrahkan atau jangan cari yang gampang. Tapi coba teman-teman yang sudah ada di sini itu memahami dunia Hong Kong itu kayak gimana. Pekerjaan buat cowok itu seperti apa? Ada visa ESLS, ada kemampuan driver, ada kemampuan bahasa Mandarin, bahasa Kantonis itu dipakai. Nah, itu maksimalkan. Support pasangan kalian untuk belajar. Mbak Asyara Fatma, Pat Hung Road hadir Mas Andro dekat sini Pat Hung. Pat Hung dekat sini. 10-15 menit dari sini, Mbak. Sangat dekat Pat Hung. Jadi menurut saya pahamkan gitu dan ajak mereka untuk mempersiapkan. Jangan cuma modal uang bayar, terus asal beli tiket berangkat. Terus opo jari nanti di sana, jangan. Mbak Rosi JJ. Jadi kembali lagi ya, saya berbicara kepada teman-teman. Kalau memang kalian fix ingin mengajak pasangan kalian, tanyakan ke pasangan kalian, masih mau nggak belajar? Belajar apa? Bahasa. Masih mau nggak belajar misalnya kemampuan nyetir, masih mau nggak belajar dan mau berproses misalnya jadi barista, jadi bartender, ada lesnya, ada semuanya. Jadi jangan main tembak langsung, ala wis kok golek kerjaan nang kono apa jare. Lah ini yang menimbulkan masalah. Karena begini ya teman-teman, sekali lagi saya ngomong. Kalau orang Indonesia berbondong-bondong datang ke sini dan dia tidak punya kemampuan, yang dimakan siapa? Yang akan dirugikan siapa? Bukan orang Hongkongnya. Sekali lagi, bukan orang Hongkongnya yang dirugikan. Dan
bukan pemerintah Hong Kong. Yang dirugikan adalah kalian-kalian yang merasa sebangsa dengan dia. Mbak Nida, nyimak, Mas Divanling, terima kasih. Jadi yang dirugikan itu akan justru kalian-kalian sendiri. Karena yang bahasanya bisa dia mengerti dan pahami kan bangsa kita sendiri yang ada di sini. Lah itu yang akan kalian yang akan dimakan. Kalian yang akan dirugikan. Kenapa terjadi proses kehamilan-kehamilan yang tidak diharapkan? Kenapa ada proses penipuan-penipuan? Kenapa ada proses jambak-jambakan, royokan cowok? Kenapa ada proses itu? Oh, ya karena itu tadi. Tidak mungkin mereka itu bikin masalah dengan orang Hong Kong. Kalau sekali mereka mau bikin masalah sama orang Hong Kong, mereka pun pasti diajarinya sama orang Hong Kong sendiri. Atau misalnya diajari untuk mengedarkan narkoba. Nah itu. Nah terus pertanyaannya yang rugi siapa? Ya mereka sendiri. Yang akan dirugikan siapa? Ya kita-kita yang nanti kalau ketutan, gitu, katut, ikut dengan dia. Nah ini saya mencoba menyampaikan ini semuanya kepada teman-teman yang mempunyai daya nalar dan daya tangkap secara berpikirnya itu masih sangat terbuka. Kalian yang nonton saya ini adalah orang-orang yang mempunyai cara berpikir terbuka dan masih memikirkan gimana caranya, tidak dengan diri, tidak hanya memikirkan diri sendiri, selfistic, bukan. Tapi kita berdiskusi itu kan membicarakan sebuah fenomena. Harusnya hal kayak gini nih yang bikin KJRI, bukan saya, harusnya yang bikin penyuluhan, yang bikin gambaran, yang banyak mengatasi masalah, yang setidaknya, tapi ya kita nggak usah berharap kepada perwakilan negara kita, dia ya sudah cukup sibuk. Mbak Miss Indah, malam Mas, matur suwun pencerahannya. Jadi kalau memang kalian itu benar-benar pingin mengajak pasangan, tolong kondisikan. Kondisikan secara pengetahuan. Kondisikan bahwa di Hong Kong itu pekerjaan di luar sana itu membutuhkan pemahaman bahasa. Penting itu nomor satu bahasa. Tapi ketika kalian menerima masukan, alah nggak penting, sing penting mau dhisik. Engko nek wis nang jero baru golek kerjaan enek-enek wis talah. Lah, inilah yang menjadikan persoalan. Halo Mas Sandro, mongko hadir. Terima kasih. Ya, ada Van Ling, ada Kennedy Ton, ada Ma Onsan, ada Taiwan, ada Malang. Waduh, ada mana banyak sekali nih ya teman-teman. Terima kasih ya. Ada Pat Hong, wah macam-macam. Mbak Rose JJ. Jadi ini loh yang teman-teman. Saya itu teman-teman kan tetap nyari info job cowok, job cowok, job cowok, job cowok. Tujuannya adalah pasangannya. Kalau enggak tujuan pasangannya adalah kadang anaknya. Kalau enggak ponakannya. Kalau enggak pacar. Kalau enggak selingkuhan. Kalau saya cuma ditanya anaknya mau diajak ke Hong Kong. Kalau di Hong Kongnya harus jadi domestic helper. Saya sangat tidak sepakat. Mbak Suryati, Depok. Wih, sampai Depok ngeri, 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 ngeri. Ya, kalau anaknya cowok, Jepang, Korea, Jerman, Swiss, sekalian, jangan tanggung jadi domestic helper di Hong Kong. Jangan. Kalau mau di Hong Kong, ya ex-ex Taiwan itu banyak cowok-cowok yang ex Taiwan kaburan. Makau, bahasa Mandarin itu laku keras. Wah, Mbak Winar NIK, terima kasih sawerannya $25. Mbak semuanya terima kasih loh ya yang sudah nyawer. Sekali lagi saya terima kasih. Saya tidak bisa membalas. Semoga kalian sehat selalu semuanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mbak Niki, siapapun yang ingin membawa pasangan Hong Kong harusnya memahami tentang tentang Hong Kong, apalagi sekarang ekonomi pun sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Nanti
ke depan itu pasti, Hong Kong itu pasti akan merekrut orang luar itu pasti, ya. Cuman regulasinya ini yang kita masih belum memahami. Tapi yang jelas yang akan dipersiapkan adalah bahasa dulu. Mbak Sunarti Rizwan, Waalaikumsalam, Mas Sandro Nyimak. Yang dipentingkan adalah bahasa. Kalau kalian memang punya pasangan dan kepingin berjuang sama-sama di Hong Kong, ya usahakanlah mereka bisa bahasa yang bisa dimengerti oleh orang Hong Kong. Nah, kalau kalian tahu orang Hong Kong, ya kalau orang Hong Kong, pebisnis itu kemungkinan masih banyak orang yang bisa bahasa Mandarin untuk pebisnis dari Cina daratan. Kalau Hong Kong sendiri pasti dibutuhkan memang Kantonis. Untuk bahasa Inggris itu hanya sekali lagi bahasa Inggris itu nggak semua orang Hong Kong juga bisa bahasa Inggris. Kadang mereka bisa mendengar, mengucapkan. Saya aja kadang-kadang ngucapin ngomong dengan orang yang asli Hong Kong terus kemudian bahasa Inggris itu kadang benar-benar merhatiin saya. Tapi kalau orang Hong Kong yang sudah keluar negeri hidupnya kemudian balik ke Hong Kong, saya clear, saya jelas paham bahasa Inggrisnya. Nah, jadi bahasa itu penting ya teman-teman. Semakin dapat dan bisa bahasa, minimalnya jalan aman itu oke. Karena bahasa Kantonis ini unik ya teman-teman. Di internasional namanya bahasa Kantonis itu enggak iya ya. Kalau Mandarin ya internasional masih mengakui aplikasi-aplikasi banyak bisa terucap bahasa Mandarin. Tapi kalau Kantonis ini susah. Saya nyari aplikasi yang translate bahasa Kantonis aja itu agak bingung. Karena konten-konten saya inginnya saya eh, konten-konten saya ingin saya upload juga dalam bahasa Kantonis. Saya lagi mencari formula ke situ gitu. Kalau bayarin dubbing itu larang, larang sekali ya. Makanya untuk bahasa Kantonis, Mbak Susili, selamat malam. Jadi kita tidak menyalahkan ya, orang-orang yang ingin ngajak pasangannya. Tidak. Kita juga tidak melarang. Kita tidak ingin menyalahkan, kita tidak ingin melarang, tapi justru dengan diskusi seperti ini kita itu sampaikanlah kepada mereka untuk menguasai bahasa yang bisa diterima di Hong Kong. Nomor satu pastinya Kantonis. Mbak Nita hadir, Mas Andro. Ya, terima kasih. Bahasa Mandarin. Bahasa Inggris di peringkat yang ketiga. Ya, bahasa Kantonis yang pertama, bahasa Mandarin yang kedua, bahasa Inggris yang ketiga. Itu urutannya. Jadi jangan bonek bahasa Inggris tok. Karena pekerjaan-pekerjaan kasar itu pasti bahasanya. Kalau nggak Kantonis ya Mandarin. Kalau justru bahasa Inggris itu pekerjaan-pekerjaan yang level perusahaan-perusahaannya itu perusahaan internasional. Begitu konsepnya ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman semuanya, saya menghimbau, ya, saya mengerti kondisi dan keadaan di Indonesia, saya memahami. Tapi kita juga harus tahu, kita harus memahami daerah, lokasi mana, negara mana yang akan kita kunjungi. Kusnanto Anto, Met Malam Mas Andro, TKL Tungcung Nyimak, mantap Mas Kunanto. Jos, semoga sehat. Ya, kalau toh pun ada pekerjaan yang tidak bisa bahasa, itu sekali lagi ada ya, cuman prosentasenya itu kecil banget. Dan pastinya pekerjaan kasar. Ya, sebenarnya barista itu juga dibutuhkan, bartender itu dibutuhkan, tapi ini skill teman-teman, keahlian. Saya aja pernah googling ya untuk eh, job yang membutuhkan barista di Hong Kong itu saya nemu sampai 255 lowongan barista. Bayangkan, masih bisa berjuang. Makanya kemarin pada saat saya pulang ke Indonesia pun
banyak anak-anak muda yang punya kemampuan barista, ngeracik kopi, tak suruh ngelamar di Hong Kong. Ya kan, tak suruh memvideokan, mendokumentasikan dalam membuat menangnya turnamen semuanya. Siapa tahu datang ke sini profesional, jadi pekerja profesional di kafe. Di kafe itu bayarnya 14 16. Kalau misalnya dia punya kemampuan dan keahlian barista, tapi ternyata ya kan dia nggak mau ngeceng dari luar negeri. Mereka perusahaan itu bisa menggunakan ESLS. Bisa kita belajar juga tentang visa ESLS. Sampaikan ke perusahaannya. Biar perusahaannya yang ngeceng dengan skema SLS, ESLS. Nah, itu juga potensi peluang, teman-teman. Nanti kita akan bahas secara spesifik ESLS, teman-teman. Saya kepingin teman-teman itu punya pandangan dan punya gambaran. Saya kepingin teman-teman itu kalau memang benar-benar ingin mengupayakan dan mengusahakan pasangannya itu teman-teman juga sambil berpikir, sambil kritis, sambil apa yang harus di-prepare. Jangan cuma uang. Uang sudah, uang itu cuma buat tiket aja. Tapi kemampuannya individu. Banyak kok di Indonesia belajar barista. Kalau teman-teman bisa memotivasi pasangannya atau pacarnya les barista 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tambahi les bahasanya untuk kemampuannya di-upgrade. Indonesia itu banyak sumber daya, tapi giliran untuk kalau kita suruh mengupgrade kemampuan ini loh, drone. Wong awakmu dhewe ya gak iso basa Kantonis. Ya, saya terus terang 11 tahun juga bahasa Kantonis si mamate gak jelas. Bisa dikatakan enggak bisa. Ya. Tapi saya mencari tempat-tempat pos-pos di mana yang memang sedikit menggunakannya bahasa Kantonis. Saya cari potensinya itu. Bandara. Bandara ini bahasa Inggris semua rata-rata. Bandara, airport. Di bandara itu bahasa Inggris, laku keras. Banyak pekerja dari Nepal, dari Filipina, gajinya juga lumayan di bandara. Ya, teman-teman begitu. Kalau kerjanya di rumah tangga, semuanya gitu. Jadi, nah ini yang dibutuhkan lagi ini, yang kemungkinan karena sudah sangat banyak jumlah sopir Siupa itu yang usianya hampir 60 tahunan. Bahkan ada yang mendekati 70. Mbak Cahaya Cinta hadir, Mbak Ayu Rahayu. Setelah itu mereka mengupgrade istri mereka. Nah, arahnya Mbak Ayu Rahayu luar biasa. Sudah mengupgrade pekerjaan, mengupgrade kemampuan, akhirnya mengupgrade istrinya, pasangannya. Itu sudah tidak bisa dihindari ya. Makanya ya, kembali lagi ya, rumput tetangga lebih seger. Ya, kita nggak bisa melarang ya. Kan kita sekali lagi tidak bisa hanya bilang tidak. Kita tidak hanya bisa bilang, oh awakmu gak iso, bukan. Kita tidak hanya bisa bilang gak nek pekerjaan di Hong Kong. Kita tidak bisa bilang seperti itu, teman-teman. Pada fakta dan kenyataannya banyak. Fakta ini Mas Andro. Fakta apa Mbak Amilova? Mengupgrade istri lah ya wis. Ya, piye? Negeri 1000 bidadari. Aja gegek Mas. Lah terus piye? Lah yang kalian sendiri juga kalau melihat orang Indonesia kok. Ya seneng kok. Iya kan? Wah, ada Teh Miss Wen hadir. Kalau menurut saya ya kan, kalau kalian dan ini yang juga menjadi saya berpikir gini, ya. Kenapa kalian itu kok dibolehkan sama pasangan kalian, sama suami kalian itu loh, kenapa? Kenapa kok dibolehkan ke Hong Kong? Mbak Hana Aprilia Irawati.
kenapa kalian Mbak Aldawiyah? Aku urung disebut piye Mas Sandro. Oh ya Mbak Aldawiyah. Jadi di atas emang sudah ada ya Mbak Aldawiyah. Kita sebut Mbak Aldawiyah. Mbak Aldawiyah di atas belum. Oh, di bawah tak sebut Mbak Aldawiyah. Ya, buat teman-teman semuanya. Sekali lagi ya. Kenapa pasangan kalian itu mengizinkan kalian ke Hong Kong? Kenapa nggak pasangan kalian itu aku ae wis sing kerja mati-matian banting tulang sampai remuk kayak mencukupi kehidupan keluarga. Kenapa kalian dikasih? Karena dia mau enak punya uang tanpa kerja keras. B, 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 B. Nah pertanyaanku kenapa kok sampean milih bojo sing koyo ngono? Kok nyenengi wong sing pingin kerja keras tanpa sing pingin punya yang mencari enaknya aja menikah dengan sampean. Mbak Adawiyah udah absen dari tadi. Oh iya, ya kan tadi Mbak Adawiyah hadir Mas Andro. Kayaknya Mas Andro nggak tertarik kantonis jadi tidak mendalami. Sebenarnya saya tertarik dari awal. Saya pingin diajari sama bojoku, tapi begitu diajari sama bojoku isinya berantem. Soalnya aku ngeyelan. Sebenarnya juga disuruh les. Gak melu-melu masih sing pengen golek cuan ombo masih mugo-mugo gak suwe-suwe bendang satset wis wis das-des salah milih Mas. Oh ya wis salah milih ya wis dijolno nek salah milih. Ya, jadi pertanyaan saya itu kenapa pasangan kalian itu mengizinkan kalian untuk keluar negeri? Kok nggak mereka aja yang keluar negeri, kamu di rumah aja tak kirimin 10 juta, 20 juta, wis. Aku sing belajar mati-matian. Kenapa nggak begitu? Gitu? Ini kan juga aku mikir keras loh teman-teman. Bukan bojo yang izinin, tapi aku maksa. Nah, lah iyo, walaupun kalian maksa. Kalau aku jadi bojo sampean, ya wis kowe maksa, ya wis ade bubar ae. Kalau aku loh, Mbak Aldawi ya, kalau aku aja sama bojoku dulu waktu mau menikah. Bojoku, Buyan, eh, kamu ini mau dinikahi apa enggak? Kita udah pacaran lama. Satu, kalau enggak 1 tahun, 2 tahun. Ibuku itu curiga. Setiap malam aku selalu telepon. Karena bojoku kan pulang kerja jam 1, setengah 2 sampai jam 4. Aku kadang melek malam ya kan telepon. Kadang sampai subuh sampai dia ngantuk tidur. Kita ngobrol cerita kayak gini gitu loh. Mas Kusnanto aku juga sebenarnya ngelarang istriku jadi TKW tapi itu jadi ngomongnya ingin apa ini? Bantu perekonomian keluarga waktu itu saya lagi di Malaysia. Oh ya, ya. Aku dulu juga begitu. Aku bertanya sama bojoku, aku nikah. Kamu mau nggak saya nikahin? Kamu mau nggak jadi istriku? Kalau kamu mau, aku akan fokus ke Hong Kong. Tapi kalau nggak mau dinikahin, ya sudah, aku mau ke Jepang. Aku ngomong kayak gitu sama istriku, ya kan. Nah, karena kita kenalnya di Hong Kong, saya datang ke Hong Kong. Sekali lagi, saya datang ke Hong Kong itu kenal istri saya di Hong Kong, bukan kenal di Indonesia. Kalau aku dulu disuruh Mas Sandro, lah Mbak Ame disuruh, repot. Mbak Mbak Aldawia, ya gak semudah itulah ngomong pisah Mas. Cuma masalah RDR berapa tahun udah bilang pisah. Di awal aku keluar negeri, disuruh dan dipaksa. Waduh, ganti ae. Kalau Mbak Aldawiyah, ya nggak semudah. Tapi ujung-ujungnya, endingnya banyak. Alhamdulillah kalau bisa menjaga. Tapi kalau ujungnya akan bercerai dan pisah, kan daripada pisah belakangan nanti kan mending di awal sekalian. Kalau saya loh ya, kalau saya Mbak, kalau saya gitu, aku bilang sama bojoku, kalau
Kalau mau menikah, aku masih mikirin Hongkong. Kalau nggak menikah, ya sudah. Aku akan berpikir pindah negara ke Jepang. Waktu itu memang begitu. Dan ketika istriku memutuskan untuk mau menikah, ya sudah aku stay di Hongkong. Karena waktu itu saya sudah 23 bulan keluar masuk di Hongkong. Ya, ini sekali lagi ya teman-teman. Ini tidak bisa apa ya sesederhana pandangan atau opini saya seperti tadi Mbak Dawiyah tidak memungkinkan. Terus kalau memang benar-benar kalian itu bisa saling satu sama lain menjaga komitmen, itu doa saya. Itu harapan saya kepada kalian. Laki-laki yang punya prinsip seperti Mas Andro itu 1001. Bisa mencari yang satunya itu, Mbak. Ya. Kalau kalau kalian bisa mempertahankan dan akhirnya jadi bagus, alhamdulillah itu doa saya. Itu harapan saya kepada kalian semua. Sekali lagi. Tapi kalau tidak, nah itu kan kita harus berbicara apa penyebab. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin kalau kelamaan LDR-nya Mas banyak yang gugur dalam pernikahan lah ya wes lah. Dan make sure ya saya pastikan kalau kalian sudah nyaman dengan Hong Kong, mesti aras-arasan mulai. Coba tulis di kolom komen. Nah, yang dengerin. Kalau kalian sudah lama di Hong Kong, sudah ngerti cara golek duit, ngerti cara menaklukkan majikan, coba tulis kolom komen siapa yang mau pulang. Wis. Sengeyel iki trah kita para ibu masih pengen refresh ogak monoton urip ning desa. Ternyata ada kendak lain di balik ngeyelku Mas. Perjuangan masih berlanjut atas campur tangan yang Maha Esa niat ibadah. Oke, siap. Gak apa-apa Mbak ngancen ngeyel. Wanita kan selalu benar. Wanita selalu benar. Yo, tak iyain ini, Miss. Wanita selalu benar. Tapi engko nek akhirnya bubar terus piye kan? Kan gak enek wong sing kepingin bubar. Bener-bener loh, pengorbanan kalian ke Hong Kong itu nggak kecil. Fakta Mas Andro, ini aku dari tahun 2015 belum pingin pulang. Loh, Mbak Ami wis ngakoni, belum pingin pulang. Coba kalian chat ya, kalian chat. Si Thomas, komenku kelewatan kalau saya yang larang mau kemanapun. Apa ini? Saya nggak ada yang larang mau kemanapun. Ya berarti sampean gurung rabi. Saya masih betah di Hongkong Mas Andro. Belum waktunya pulang los. Loh kan. Wis kadung ngerti gambar singo. Wis aras-aras mulai. Ayo jajal komeno. Teman-teman semuanya. Monggo komen yang masih belum mau pulang. Wis jelas penontonku ini hampir dipastikan 85% masih belum menginginkan pulang. Nah ya kayak gitu ya. Wis. Oke, kita ngobrol aja ya, teman. Ngobrol. Ya, pokoknya saling memahami lah. Dan saya meyakini, teman-teman, saya meyakini. Ini opini, pandangan dan pendapat saya. Saya meyakini kalau kalian bekerjanya di Hong Kong, kemudian suami kalian itu melihat kerja keras kalian dan amanah jadi di Indonesia. Saya meyakini itu. Kalau pasangan kalian itu memang benar jadi. Banyak contohnya. Punya kambing, punya sapi, punya kos-kosan, punya sawah, punya kebun, punya mobil L3 mobil pickup ya kan buat usaha ngangkut pasir, ada juga jadi peternak sapi ya. Ada juga yang bisnis seafood, ada saya, dia pulang terus. Ada juga yang istrinya jadi konten kreator wes.
terus nggak balik ke Hong Kong karena juga ada penghasilan. Suaminya juga ada penghasilan, ada jualan sayur, ada yang jualan ikan. Betul bosku, angel ate mule. Lho. 2006 mangkat Hong Kong cita-citanya 2 tahun kok pulang bojo malah tekan saiki nang Hong Kong. 2006 guys. 2006 sekarang 2024 18 tahun Mbak Zamaha yang ngasih sawer aku terima duitku nggo tuku mobil urip nang mantanku loh. Piye wes aku terus ngomong piye jadi kalian yang kalian korbankan itu banyak hati perasaan jauh dari anak wis akeh guys. Makanya segeralah kita berpikir melakukan apa. Dunia hari ini itu teknologi apa? Pelajari dan kuasai teknologi hari ini. Ya kan? Teknologi ngomong, teknologi ngedit video, ya kan? Belajar, memahami, melihat. Jangan stuck, teman-teman. Jangan hidupnya begitu-begitu aja. Kalau perlu ganti temen nih. Koncon karo aku. Ayo, yang penting komitmen. Yang paling gampang ya bikin konten. Saya ngelihat ada satu konten di Indonesia, wedok di Facebook. Di sini mau, tapi yang konsep persoalan sehari-hari. Wong wedok nyeladu-nyeladu di sini. Ya wis, gak apa-apa. Wong lanang ya rungokno ya. Wong wedok iku wis kesel nyambut gawe isuk sampai sore ngomong anak resik-resik. Nek wis nyampe omah iku bojo bengok-bengok. Jadi bahasa Jawa. Saya ngelihat itu. Aku dicerai tanpa aku tahu Mas Mbak Wan merindu ya. Tak doakan Mbak Wan merindu. Mudah-mudahan nanti dapat orang Hong Kong. Ancang-ancang masih mugo-mugo entek kontrak balik los. Aku cek melese satu kontrak lagi insya Allah. Gak mungkin Mbak nambah nih sampai nanti Mbak Jaya cinta Mbak Bun Mistalah. Percaya aku ya. Jadi kembali lagi ya. Kalau kalian kerja di majikan itu sudah fix pasti gajian. Tapi di luar itu yang harus kita persiapkan 1%, 1%, 1% setiap hari. Ya, belajar edit 15 menit, 15 menit. Kalau sudah mulai menikmati editan setengah jam, wis. Gak usah banyak-banyak, setengah jam 1 hari saja. Kalian pasti jago. Tapi nek males, aras-arasen, wis utekku gak nyantol. Mbak Aldawia pamit adu sik, siap. Aku juga habis ini selesai Mbak, 2 menit lagi. 1 menit. Terima kasih Mbak Aldawia. Ya. Jadi kalau males mempersiapkan nyampe dan nonton saya ini juga itu sebenarnya salah satu juga kalian mempersiapkan. Yang sering nonton saya pasti. Saya mendorong kalian untuk menambah pengetahuan, menambah ilmunya, terus dipraktekkan. Mbak sama rasa dus. Loh, jangan nih harus mandi biar seger tidurnya besok bangun pagi. Mbak Erin, Mas Andro aku di absen tuh. Iya Mbak Erin ya. Mbak Wan merindu tiap bulan duit kirim pas malah ternyata aku WA jadi janda aku kudu piye Jal. Ya besok berdoa Mbak. Mudah-mudahan sampean dicintai oleh orang Hong Kong dan mendapatkan pengganti atas suaminya. Mbak Niki ini selalu rajin ngingetin, Mas jam 11 ya. Kok pas sampean ngingetin? 23. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, banyaknya penipuan job cowok itu tidak dari memang cowoknya, tidak hanya dari cowoknya yang ingin dan tertarik di Hong Kong dengan negeri 1.000 bidadari, tapi kadang justru pasangannya yang sudah ada di Hong Kong yang kadang tidak memahami dan menyadari bahwa pekerjaan itu harus bagaimana syaratnya, harus seperti apa. Akhirnya sama-sama terjerumus, kehilangan sesuatu dan kehilangan masa depan.
Ya, ngumpul gak ngumpul, mangan bareng. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan saya berharap, ya kan, bahas nopo Mas. Wah, nanti diulang lagi Mbak besok. Nanti kalau diupload lagi boleh dicek. Nanti dilihat live-nya dari Suwun ilmune Mas Andro, aku pamit atur. Siap, semuanya juga mau mandi. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya yang sudah membersamai saya, yang selalu menonton, dan mudah-mudahan setiap pembicaraan dan diskusi yang kita sampaikan itu memberikan manfaat buat teman-teman semuanya dan juga kepada saya. Sekali lagi, pengorbanan kalian itu pasti akan terbalaskan dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat di kemudian hari. Salam sehat selalu buat kalian semuanya. Terima kasih dan keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.